Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berencana menggelar sidang kode etik pada Rabu siang ini terkait kasus suap yang menimpa Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Rifki Baihaqi. Ya, Rifki, silakan dengan laporan Anda. Selanjutnya, pemirsa, caleg PDI Perjuangan Harun Masiku yang masuk dalam daftar tersangka kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dicegah bepergian ke luar negeri. Sebelumnya, Harun Masiku diketahui telah berada di negara Singapura sejak 6 Januari lalu atau 3 hari sebelum OTT KPK dilakukan. Kemudian yang ketiga, kami juga melalui juru bicaranya Ali Fikri, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah berkirim surat kepada pihak imigrasi terkait permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Harun Masiku. Harun Masiku masuk sebagai tersangka OTT KPK terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Status cegah kepada Harun agar ia kembali pulang ke Indonesia. Politisi PDIP ini diketahui sudah berada di luar negeri sejak 6 Januari lalu atau 3 hari sebelum OTT KPK dilakukan. Sebelumnya dalam OTT yang dilakukan, KPK meringkus Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan 1 orang pihak swasta. Selain itu, KPK juga menyita uang 900 juta rupiah sebagai barang bukti suap. OTT KPU yang kemarin ya, yang kita tahu hari ini tim penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan dan hari ini masih berlangsung ya di sebuah apartemen yang dihuni oleh tersangka Har. Namun kami belum bisa menyampaikan ya hasil apa yang didapatkan di penggeledahan. Info sementara dari teman-teman yang masih di lapangan mendapatkan beberapa dokumen yang signifikan, yang itu antara lain juga nanti untuk mencari keberadaan dari tersangka Pak Har. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI mendesak KPU, Bawaslu, dan DKPP melakukan introspeksi akan kejadian suap yang terjadi pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak kembali terjadi. Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu terkait kasus yang menjerat Wahyu. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Selasa sore. Rapat membahas Pilkada Serentak 2020 termasuk membahas soal kasus hukum yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. RDP menyepakati sejumlah poin, diantaranya KPU dan Bawaslu diminta untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan KPU dan Bawaslu untuk nantinya segera diundangkan untuk meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Komisi 2 DPR RI juga mendesak KPU, Bawaslu, dan DKPP melakukan introspeksi guna menutup peluang kemungkinan kembali terjadinya kasus suap di tubuh instansi penyelenggara pemilu. Nah itu tadi kita meminta khusus yang berkaitan dengan masalah itu, kita memastikan bahwa KPU, DKPP dan Bawaslu itu melakukan introspeksi. Kita minta secara tertulis mereka buat laporan KPU-nya apa sebetulnya yang terjadi dan kenapa bila terjadi. Nanti kami akan dapatkan masukan, dan kemudian yang kedua mereka segera mengajukan permohonan pergantian kepada Presiden. Sementara DKPP telah memutuskan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjerat kasus dugaan suap untuk diperiksa terkait kode etik penyelenggara pemilu. Kemarin DKPP sudah memutuskan bahwa saudara WS itu memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan kode etik. Dan kami sudah putuskan serta sudah memanggil pihak-pihak terkait, insya Allah besok pukul 14 akan kita lakukan pemeriksaan etik kepada saudara WS. Pemeriksaan etik itu akan menghadirkan saudara WS? Ya, dalam peraturan DKPP, para pihak itu memang ya wajib dihadirkan. Misalnya pengadu, apa yang menjadi pokok aduan. Ini pengadunya adalah Bawaslu dan KPU. Kemudian teradu, ya, siapa yang diadukan dalam hal ini saudara WS.
lalu saksi kalau ada saksi dan pihak terkait. Jadi DKPP bekerja atas peraturan DKPP akan menghadirkan para pihak, salah satunya adalah teradu. Putusan DKPP nantinya akan dikirim kepada Presiden yang memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan anggota KPU. DKPP berharap KPU dan Bawaslu lebih serius mengawal integritas jajarannya dalam proses berdemokrasi. Lydia, Bobi Ahmad, JAK TV. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berencana menggelar sidang kode etik pada Rabu siang ini terkait kasus suap yang menimpa Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Rifki Baihaqi. Ya Rifki, silakan dengan laporan Anda. Ya, rekan Gesmi, DKPP rencananya akan menggelar sidang dugaan kasus atau dugaan kode etik, pelanggaran kode etik terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan tadi pagi baru saja sejumlah pimpinan DKPP melakukan koordinasi dengan KPK terkait dengan waktu, tempat, dan juga meminta agar tersangka kasus suap Wahyu Setiawan untuk menghadiri sidang dugaan pelanggaran kode etik DKPP. Dari hasil koordinasi DKPP antara KPK juga menghasilkan bahwa nantinya sidang DKPP dugaan pelanggaran kode etik yang terkait terhadap Wahyu Setiawan akan digelar pada pukul 14 atau pukul 2 siang nanti di gedung KPK begitu. Dan tadi juga saya telah melihat sejumlah pegawai DKPP untuk mempersiapkan begitu sejumlah atribut dan juga sejumlah dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus persidangan dugaan pelanggaran kode etik untuk dikirimkan ke gedung KPK. Tadi baru saja sejumlah nama, dan kali ini juga kita melihat sejumlah dari petugas DKPP masih mempersiapkan sejumlah dokumen-dokumen untuk sidang nantinya. Dan dalam sidang DKPP ini, DKPP akan melakukan sebagaimana fungsinya memeriksa teradu, dalam hal ini Wahyu Setiawan yang dilaporkan melanggar kode etik pelanggaran pemilu untuk perkara nomor 01 strip PKS strip DKPP garing 1 garing 2020. Kasus ini menjadi kasus perkara pertama yang disidangkan oleh DKPP di tahun 2020. Wahyu diduga karena meminta atau menerima hadiah untuk meloloskan calon legislatif dari partai PDI Perjuangan dengan mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Sementara untuk Komisi Pemilihan Umum KPU juga rencana akan menghadiri sidang DKPP terhadap Wahyu Setiawan. Dan saya juga telah mendapatkan kabar bahwa DKPP telah mengirimkan undangan begitu. Namun bagaimana mekanismenya nanti di persidangan, apakah nantinya KPU belum mengonfirmasi apakah KPU telah menyiapkan keterangan tertulis atau tidak. Sebelumnya Badan Pengawas KPU juga melaporkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dengan pelanggaran kode etik begitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Gesmi. Baik rekan Rifki, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.